Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semua kelas 9 C dan D. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pusat-pusat keunggulan ekonomi dan kita sudah sampai ke Pangkalan Cilacap ya, atau Kilang Cilacap. Kita sedikit mereview bahwa pusat keunggulan ekonomi yang di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Freeport, yang kedua adalah pangkalan minyak dan gas, dan ketiga adalah batik ya. Dan pembahasan pada kilang minyak kita sudah sampai kepada Cilacap, Kilang Cilacap. Kilang Cilacap inilah kilang yang terbesar, atau dia ini mensuplai sekitar kebutuhan 60% dari Pulau Jawa akan kebutuhan minyak ya. Jadi kilang ini cukup lengkap dan cukup banyak, menghasilkannya sekitar 348.000 barel per hari. Ini ada di Cilacap. Kemudian yang kedua adalah Kilang Balikpapan. Kilang yang berada di Kalimantan Timur memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari. Kilang minyak ini terletak di tepi Teluk Sungai Balikpapan, meliputi area seluas 2,5 km persegi. Kemudian ada Kilang Kasim. Nah, Kilang Kasim ini letaknya ada di Papua, ada Sorong ya, kota Sorong. Terus ada Kilang Balongan. Nah, Kilang Balongan ini ada di Indramayu, Jawa Barat. Kilang Balongan ini cukup baru, sekitar tahun 1994. Kilang ini berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ya. Kemudian ada Kilang Cepu. Nah, Kilang Cepu ini pada tanggal 5 Oktober berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran nomor 5 daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan minyak negara. Awalnya tambang minyak Cepu ini dimiliki oleh Belanda dan dibangun oleh Belanda. Setelah Belanda pergi dari Indonesia, terus minyak Cepu ini dinasionalisasi atau dimiliki oleh Indonesia sekarang saat ini. Nah, ini adalah salah 7 dari kilang-kilang milik Pertamina yang ada di Indonesia ya. Yang pertama sudah dibahas. Nah, kita akan lanjut pada bahasan yang selanjutnya adalah tentang batik. Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia dari sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia selain berasal dari Solo, Yogyakarta, Pekalongan, corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Batik merupakan salah satu dari keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia, dapat menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Nah, batik ini juga dibagi menjadi 3. Kalau dilihat dari tekniknya, batik ini dibagi menjadi 3. Untuk yang ayahnya tukang batik atau ayahnya pengusaha batik pasti tahu ya, apa itu batik-batiknya itu. Yang pertama adalah batik tulis. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2,5 bulan, 2-3 bulan, maaf. Nah, untuk menghasilkan satu kain batik tulis ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 bulan, maka berefek dari harga jualnya. Harga jual dari kain batik ini cukup mahal, karena itu bisa dilihat dari prosesnya yang cukup lama, karena hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan mesin ya. Dan biasanya yang memakai bahan-bahan kain batik tulis ini untuk kalangan-kalangan tertentu ya, kalangan menengah atas yang akan harganya cukup mahal. Untuk harganya itu tiap berbeda-beda ya, ada tergantung produsennya mau menjual berapa dan tingkat kerumitan dan tingkat corak yang ada di dalam batik itu akan menentukan harga jualnya. Kemudian ada yang kedua adalah batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga, butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. Batik cap ini, cantingnya ini terbuat dari tembaga yang besar, kemudian ditempel di plek-plek itu cantingnya model kayak gitu. Dan ini harganya tidak begitu mahal ya, ini di bawah dari batik cap ya, di bawah batik tulis harganya sekitar 40.000 atau sekitar 60.000. Nah, ini banyak dipakai oleh anak-anak
atau para ustadz yang ada di SMBIT itu kebanyakan pakai batik cap ya. Yang ketiga adalah batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik tulis biasanya menggunakan serat-serat alami. Ini adalah 3 dari batik dilihat dari tekniknya ya. Batik ini ada tekniknya, dibagi menjadi 3. Yang pertama batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Oke, ini adalah 3 dari pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama adalah Freeport ya. Nah, ini Freeport. Kemudian yang selanjutnya adalah perusahaan tambang minyak negara, dan ada beberapa kilang-kilang minyak yang dimiliki oleh Pertamina. Dan yang dibahas di dalam buku IPS ini hanya ada 7 ya, kita bahas kemarin sudah. Ini ada kilang Pangkalan Berandan, kemudian ada kilang Dumai, ada kilang Cilacap, terus ada kilang Balikpapan, kilang Kasim, kilang Balongan, kilang Cepu, dan yang ketiga adalah batik Indonesia ya. Oke, kita cukupkan aja materi pembahasan kita pagi ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.